Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan materi bab 1 dengan judul Perjuangan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa atau gangguan keamanan dalam negeri. Nah, gangguan keamanan dalam negeri ini ada beberapa. Salah satunya adalah 1. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, DITII atau Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, APRA. Yang keempat, RMS Republik Maluku Selatan. Yang kelima, Andi Ajis. Yang keenam, PRRI Permesta. Baik, adik-adik, di sini Ibu akan membahas satu persatu. Yang pertama Ibu bahas adalah pemberontakan PKI di Madiun 48. Nah, adapun latar belakang pemberontakan PKI di Madiun 48 adalah akibat adanya perundingan Renville yang sangat merugikan pihak Indonesia. Ya. Nah, akibat Amir Syarifuddin kemudian jatuh, ya, adanya mosi tidak percaya dari parlemen dan kemudian kabinet Amir Syarifuddin diganti oleh kabinet Hatta. Nah, kemudian Amir berbalik menjadi oposisi dan mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Nah, proses pemberontakan PKI di Madiun, kita lihat yang pertama adalah Amir bersama dengan tokoh senior PKI yaitu Musso, mereka menyusun doktrin baru, ya, dengan nama Jalan Baru. Nah, kemudian mereka bergabung atau gabungan Partai Sosialis, ada Partai Buruh yang berbau sosialis komunis ke dalam PKI, dan Musso diangkat sebagai pemimpinnya. Kemudian beliau mengecam persetujuan Renville dan menyerang kabinet Hatta yang dituduh bersikap kompromi dengan Belanda. Kemudian kronologis pemberontakannya, ya, kronologis pemberontakannya kita lihat. Yang pertama tanggal 5 Juli 1949 itu ada pemogokan di pabrik Karung Goni, ya, di Delangu. Kemudian 11 September 1948 terjadi insiden senjata antara FDR dengan pasukan Siliwangi di Solo. Kemudian tanggal 18 September 1948 memproklamirkan berdirinya Soviet Republik Indonesia di Madiun. Nah, kita tahu bahwa tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah ingin menghancurkan Republik Indonesia dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar komunis. Nah, kita lihat upaya penumpasannya, ya. Upaya penumpasannya. Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono, masing-masing dari Divisi 2 Jawa Tengah dan Panglima Divisi Jawa Timur, mereka melaksanakan gerakan operasi militer atau yang lebih dikenal dengan GOM dengan mengerahkan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia dan polisi di wilayah masing-masing. Ya. Nah, boleh adik-adik bisa dilihat di sini ada gambar-gambar, ya, gambar PKI di Madiun. Perhatikan, ada anggota PKI yang lagi ditangkap, ya. Kemudian ada anggota PKI yang dibunuh. Kemudian ada interogasi anggota PKI, ya. Nah, kemudian ini adalah jenazah korban pemberontakan PKI. Coba kita lihat, ya. Ini jenazah korban Partai Komunis Indonesia dipimpin Musso di Madiun, Jawa Timur, ya. Kemudian kita bisa lihat bersama, ini adalah salah satu tokoh Amir Syarifuddin
yang ditangkap pasukan TNI, ya. Ini orangnya, ya. Berikutnya, ya. Pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan DITII. Adapun latar belakang pemberontakan DITII adanya keinginan Kartosoewirjo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang muncul sejak tahun 1942 ketika mendirikan pesantren Sufah di Malongbong, Garut, Jawa Barat. Ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah Kartosoewirjo di sebelahnya, ya. Nah, dilanjutkan dengan memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan Kartosoewirjo sebagai imam, ya, NII dengan dasar negaranya Kanun Asasi. Ya. Ini proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia, bisa kita lihat bersama di slide. Kemudian struktur wilayah NII ada di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Wilayah 1 ada dengan ibu kota negara, wilayah 2 daerah Jawa Barat, dan wilayah 3 adalah daerah yang pendudukannya mengikuti gerakan NII. Kemudian upaya penumpasannya, yang pertama adalah jalan damai melalui pimpinan Masyumi Muhammad Natsir yang mengajak Kartosoewirjo untuk kembali ke Republik Indonesia dengan membentuk Komite Natsir September 1949. Nah, tetapi gagal, ya. Nah, kemudian upaya militer, ya. Rencananya, ya, Jenderal Nasution, ya, kemudian mengikut sertakan rakyat Islam penumpasan DITII di bawah Kartosoewirjo, ya. Tapi ternyata hasilnya Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati 16 Agustus 1962 dengan siasat pagar betis, ya. Nama operasinya adalah Baratayuda. Kemudian DITII ada, ya, di berbagai daerah, salah satunya ada di Tegal, ada di Jawa Tengah, ada di Kebumen, ya, dan lain sebagainya. Di Tegal di bawah pimpinan Amir Patah, beliau memproklamasikan Negara Islam Indonesia dan Tentara Islam Indonesia di Desa Pangarasan, Tegal, 23 Agustus 1949. Ditumpas dengan operasi Gerakan Benteng Negara GBN yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani dengan membentuk pasukan Banteng Rider. Kemudian di Kebumen, ya. Kemudian DITII juga terjadi di Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Ibnu Hajar dengan membentuk KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Kemudian ada DITII Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar dengan latar belakang menginginkan kedudukan di Apris. Kemudian ia membentuk KGSS, ya, Komando Gerakan Sulawesi Selatan, dan menyatakan diri bergabung dengan NII Kartosoewirjo. Pemberontakan berhasil ditumpas pada tahun 1965 dengan ditandai ditembaknya Kahar Mujakar. Kemudian ada DITII di Aceh, ya, di bawah pimpinan Daud Berh dengan latar belakang karena kecewa karena Aceh hanya dijadikan daerah setingkat keresidenan. Kemudian ada pemberontakan APRA, ya, Angkatan Perang Ratu Adil. Kemudian ada pemberontakan RMS di bawah pimpinan Dr. Smokil.
Kemudian ada pemberontakan Andi Ajis di bawah pimpinan Andi Ajis dengan anggota APRIS, ya, latar belakangnya menolak masuknya TNI dari Jawa Tengah, dari Jawa, ya. Kemudian Andi Ajis menyerang markas TNI di Ujung Pandang dan menawan Panglima Teritorium Letkol AJ Moko Ginto, ya. Kemudian ada pemberontakan PRRI Permesta. Pemberontakan di Sumatera di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein dengan memproklamirkan berdirinya PRRI, ya. Kemudian ada upaya penumpasan. Kemudian ada PRRI di Sulawesi di bawah pimpinan Letkol Pance Samuel. Bisa kita lihat, nah ya, adik-adik, ini adalah ringkasan atau rangkuman, kita lebih bisa kita pahami, ya. Di sini ada penumpasan, ada tempatnya, ada tokohnya, ada pemberontakannya, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena kita lihat sama-sama. Penumpasan yang pertama adalah melancarkan GOM, Gerakan Operasi Militer pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yaitu tempatnya di Madiun, tokohnya Muso dan Amir Saripudin. Kemudian pemberontakannya adalah PKI Madiun. Kemudian yang kedua, penumpasannya melancarkan Operasi Bratayuda dipimpin Jenderal Nasution, itu terjadi di Jawa Barat dengan tokoh Kartosuwiryo. Pemberontakannya DITI Jawa Barat. Kemudian ada Gerakan Benteng Nasional Letkol Ahmad Yani, itu tempatnya di Tegal, ya, Kebumen. Tokohnya Amir Syarifuddin dan, ya, Kiai Sumolangu, ya. Pemberontakan DITI Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan Selatan Ibnu Hajar, ya. Kemudian di Sulawesi Selatan Kahar Mujakar. Kemudian di Aceh itu Daud Bere. Kemudian di Bandung yaitu APRA, ya. Kemudian Andi Ajis di Makassar, ya. Nah, itu sepertinya kita lebih nyaman. Oke, adik-adik semua, itu adalah materi bab 1. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.